Halo pendengar setia podcast UNBL, selamat datang di podcast kesayangan kita semua. Bertemu lagi dengan saya Najwa Isirama sebagai host hari ini. Pada episode kali ini kita akan berbincang santai nih bersama salah satu dosen kesayangan kita tentang gimana sih mahasiswa dulu versus mahasiswa sekarang. Wah, sepertinya seru nih. Tanpa pikir panjang, langsung saja kita sambut Bapak Nazarudin. Halo, halo, halo. Apa kabar semua? Yeay. Aku kaget. Baik, selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik sekali dan senang sekali hari ini bisa ditemani sama Najwa, orang baru ya. Jadi kerasa seger juga sama Najwa baru. Iya, oke. Sebelumnya boleh perkenalkan diri lagi nih Pak, namanya siapa, terus dari dosen mana, seperti itu. Baik, nah saya kawan-kawan pendengar, saya Nazar dan saat ini saya adalah dosen pengajar di program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik di Universitas Borneo Lestari. Oke, hari ini kita bakalan wawancarain Bapak Nazarudin. Langsung saja sebelumnya Pak, kira-kira Bapak sudah berapa lama nih menjadi dosen di kampus Borneo Lestari ini? Iya, saya kerja di Borneo Lestari sendiri sebenarnya dari 2011 ya. Jadi 2011, tapi karena waktu itu masih belum S2, jadi belum diakui sebagai dosen. Jadi kemudian waktu itu dari 2011 masih sekedar apa ya, jadi dosen pembimbing pendamping aja gitu, dosen pendamping. Kemudian 2016 lulus S2 baru tuh jadi dosen. Jadi dosen resmi jadi dosennya dari 2016. Baik, berarti dari 2016 sampai sekarang ya Pak ya. Iya betul. Wah, lumayan lama juga ternyata Pak. Banget. Bapak bergabung di kampus ini sebagai dosen. Lalu menurut pendapat Bapak nih, pandangan Bapak sebagai dosen terhadap mahasiswa di zaman sekarang ini gimana sih Pak? Pronya mahasiswa zaman sekarang ini sebenarnya mereka banyak dimudahkan. Jadi kalau menurut pandangan saya, mahasiswa sekarang itu banyak kemudahan yang bisa didapat. Mereka bisa menemukan jurnal di mana-mana, mereka bisa menambah koneksi di mana-mana juga. Juga pokoknya kemudahan-kemudahan banyak diperoleh oleh mahasiswa. Terlebih sekarang ada AI kan ya? Iya, betul Ada sekali. ChatGPT, ada macam-macam AI lah sekarang yang bisa membantu mahasiswa. Nah sekarang tinggal tantangannya adalah mahasiswa bisa nggak memanfaatkan segala kemudahan itu. Betul Gitu. banget. Nah, dibandingkan dengan yang dulu kan belum ada internet juga belum dimanfaatkan maksimal. Jadi ya tentu gap teknologi ini kerasa gitu. Oke, kalau menurut pandangan Bapak juga nih sebagai dosen, bagaimana sih cara Bapak memandang dan menyikapi mahasiswa zaman sekarang? Oh ya, jadi pendekatan terhadap mahasiswa zaman sekarang tuh beda jauh ya sama zaman saya dulu. Zaman saya dulu itu pendekatan mahasiswa itu lebih ke pengalaman saya pribadi ya. Pendekatan kepada mahasiswa, guru-guru kepada mahasiswa itu lebih ke ke menakut-nakuti. Jadi kebanyakan zaman dulu bahkan dari saya SD itu kita itu belajar lebih karena takut. Betul ya? Maksudnya gimana? Jadi kayak misalnya kalau misalnya nggak ngerjain ini, misalnya kan waktu SD suka menghafal perkalian ya. Iya, Jadi betul. dulu saya ingat waktu kelas 1 kelas 2 kita disuruh menghafal perkalian. Jadi kita itu kalau nggak dihafal bakal disetrap gitu. Kalau nggak hafal disetrap, nanti disetrap di depan. Jadi kan akhirnya kita takut kalau nggak hafal. Takut dikucilkan, takut nanti dimarahin sama gurunya. Bahkan juga zaman saya sih sama orang tua saya kebetulan juga kalau dibilang keras sih nggak juga ya. Cuman kalau misalnya saya disetrap justru di rumah juga disetrap lagi gitu. Jadi pembelajaran saya dulu memang lebih banyak ke rasa takut gitu, takut macam-macam. Tapi sekarang pendekatan ke mahasiswa nggak bisa kayak gitu lagi karena pertama juga perkembangan zaman dan pengalaman orang-orang yang sekarang mengelola pendidikan itu juga orang-orang yang udah mengalami masa-masa ketakutan itu, dan sebenarnya itu juga memang sesuatu yang salah. Karena apa? Karena belajar sesuatu itu mestinya bukan karena takut tapi karena cinta gitu. Jadi kita bisa mempelajari sesuatu itu mestinya ya karena cinta. Memang saya suka sama matematika ya karena cinta matematika.
Jadi bukan karena takut sama matematika, saya mau menghafal perkalian ya karena saya cinta sama perkalian. Jadi tantangan untuk para dosen, untuk kami-kami pengajar itu adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta itu dari mahasiswa, dari siswa terhadap mata kuliah itu gitu. Nah, itu yang susahnya. Itu yang susah dan apa ya? Dan sekali lagi mahasiswa juga dengan segala kemudahannya, kontra kemudahannya adalah ya kemalasan bisa muncul gitu. Itu yang tantangannya. Nah, sekarang saya kembali balik nanya ke Najwa gitu. Kira-kira secinta apa udah sama mata kuliah yang diterima gitu. Jadi kalau misalnya Najwa punya kesulitan di mata kuliahnya ya cintai dulu. Gitu. Iya, betul banget. Iya, kadang memang kalau mau suka sama pelajaran, kalau misalnya kita lagi benci banget nih, pasti kita harus sukain dulu gitu kan ya Pak. Betul. Pelajari dulu, dalamin dulu, baru Betul. kita benar-benar tahu gimana sih pelajaran ini gitu ya Betul. Pak. Jadi kita mesti apa ya? Mesti masuk dulu ke dalam apa ya? Ke dalam ilmunya. Paling enggak kenal dulu baru kita bisa cinta. Betul gitu. banget. Iya, oke. Selanjutnya, menurut pandangan Bapak nih juga sebagai dosen, gimana sih kalau terkait attitude nih Pak? Pandangan Bapak, apakah ada perbedaan yang sangat menonjol antara mahasiswa zaman dulu dan zaman sekarang nih Pak? Kalau kita ngomong attitude ya, kalau kita ngomong attitude jelas ada perbedaan. Jelas ada perbedaan. Pertama karena tadi saya bilang sudah menyinggung di awal bahwa kita kebanyakan yang zaman dulu kebanyakan belajar itu karena rasa takut. Sehingga cara pendekatan guru ke siswa atau ke mahasiswa itu pendekatan yang lebih mengancam. Efek positifnya dengan cara mengancam itu adalah siswa atau mahasiswa itu jadi dalam tanda kutip rasa segan atau segannya karena takut gitu. Segannya karena takut. Bukan segan karena cinta, beda ya. Jadi memang harus cinta dulu sih memang ya. Betul. Jadi segannya karena takut gitu. Mungkin orang tuanya Najwa juga pernah cerita atau orang tua pendengar juga pernah cerita dulu apa ya namanya kalau ketemu orang tua, kalau ketemu guru itu apa ya jauh-jauh aja udah rasa nggak enak gitu. Sekarang kebanyakan justru apa siswa-siswa atau mahasiswa deket aja udah nggak tegur sapa gitu. Jadi itu yang apa ya yang perbedaan mencolok gitu, perbedaan mencolok. Nah, kalau saya sih sebenarnya tinggal keleluasan kita sebagai pengajar ya. Saya boleh cerita ya. Saya boleh cerita kalau di Twitter, saya main Twitter soalnya sering main Twitter. Oh di X maaf. Iya, sekarang X ya. Di X.com. Bukan Twitter lagi, udah ganti nama. Itu bukan XXX ya. Atau XNXX. Iya, jadi di X.com di X.com itu saya pernah menemukan ada tuh satu apa ya namanya ya? Apa sih yang bukan treats apa itu yang Manfest ya. Oh, Manfest. Akun-akun Manfest itu College Manfest. Oh, iya, Mungkin adminnya kalau adminnya dengar ini penghargaan buat College Manfest. Jadi di College Manfest itu banyak keluhan. Jadi ada ceritanya si Pen menghubungi dosen gitu ya penanggung jawab mata kuliah menghubungi dosen lupa emot doang itu jadi masalah besar gitu. Atau emot yang kalau gimana sih emot yang kayak salam padahal itu kan tepuk tangan ya. Padahal tepuk tangan kelihatannya kayak salam gitu padahal itu gambar tepuk tangan. Apa ya namanya ketinggalan itu dosennya marah-marah atau foto profil WA si anak nggak foto dia dosennya marah-marah. Menurut saya sih apa ya namanya perkembangan zaman juga harus diikuti sama si dosen bahwa apa sih emot gitu, cuman emot aja dipermasalahkan. Nah tapi pula di samping itu si mahasiswanya juga harus ngerti. Mbok yo kalau misalnya ngechat apa dosennya ingat-ingat waktu, kadang-kadang juga nggak ingat waktu tengah malam gitu. Atau ada yang ditanyakan lupa jam-jam 9, jam 10 malam baru ngechat dosen kan itu kadang-kadang juga ganggu. Ya walaupun mungkin dosennya juga logowo aja. Jadi ya ini masalah attitude kita harus mengakui bahwa apa ya perkembangan teknologi, perkembangan informasi juga sedikit banyak mempengaruhi gaya mahasiswanya. Belum lagi di TV-TV, di YouTube sekarang anjay menganjay itu banyak sekali. Bahkan saya sering mendengar mahasiswa saya yang ngomong selalu diakhiri dengan kata anjay gitu ya kayak
macam-macam ketis gitu. Anak zaman sekarang sih Pak, sering Iya. banget ngomong kayak gitu. Iya, ya walaupun sebenarnya sekali lagi itu nggak apa ya, nggak bisa disalahkan juga, cuman nggak enak didengar aja Iya. gitu, nggak enak didengar. Jadi penempatan yang kurang pas dan ini yang harus dipelajari oleh mahasiswa dan siswa supaya apa ya namanya terbiasa. Dan saya percaya bahwa pembelajaran di lingkungan itu tidak pernah terhenti dan kita bakal terus belajar. Makanya ini kesempatan buat kawan-kawan belajar lagi, kawan-kawan pendengar. Kapan sih harus meletakkan kata anjay itu sendiri atau kata-kata pergaulan yang mungkin tidak pantas untuk dibicarakan dengan orang tua gitu. Iya, jadi apa namanya eh ngomongin attitude ya marilah kita belajar sama-sama ya. Dosennya juga belajar, orang kita dosen juga harus belajar bagaimana cara pendekatan kepada mahasiswa dan mahasiswanya pun juga harus belajar gitu bagaimana sih cara pendekatan yang baik ke dosennya supaya saling berkesinambungan, akhirnya pendekatan personal itu bisa didapatkan karena belajar itu harus dekat secara personal dulu. Iya, betul banget. Harus dekat personal, maksudnya bukan yang dekat sensual ya. Kali pendengar, bapaknya pengen didekatin secara sensual, enggak. Jadi kan pendekatan personal itu artinya kita nggak punya masalah, kita dengan dosen itu sendiri enak gitu. Jadi Baik-baik gitu ya, baik-baik. Pak. Jadi segala kesulitan pun akan dimudahkan Iya. gitu. Dulu waktu saya sekolah, saya ingat banget nih. Salah satu nasihat yang diberikan oleh guru saya waktu sekolah, saya ingatnya dia ngajarnya waktu saya madrasah sanawiyah gitu. Jadi beliau bilang gini, saya tahu kalau misalnya mata pelajaran yang saya kasih, beliau bilang gitu, beliau ngajarnya tafsir kebetulan, tafsir Al-Quran. Jadi memang mata pelajaran yang susah gitu. Jadi beliau bilang, saya tahu bahwa pelajaran saya susah. Saya tahu bahwa pelajaran saya susah dimengerti dan kawan-kawan pun susah untuk mengikuti gitu, beliau gitu. Tapi ada cara supaya kalau seenggaknya kalaupun kita nggak ngerti, seenggaknya kita ambil berkah dulu deh dari pembelajaran ini, dia bilang. Jadi caranya gimana? Caranya pokoknya waktu belajar ngerti atau nggak ngerti pandang muka saya, dia bilang gitu. Pandang muka gurunya, lihat muka saya. Di situ seenggaknya setidak paham apapun kita bisa mengambil berkah dari gurunya seenggaknya, dibilang gitu. Dan itu saya amalkan loh, beneran. Saya beberapa mata kuliah juga nggak ngerti, tapi yang paling nggak kita nggak asik sendiri, nggak main game di belakang gitu ya. Hei, Diem-diem anda ya, yang Pak, main ya. game di belakang. Diem-diem main di belakang gitu Iya, ya, main Pak. game gitu. Dan itu sebenarnya kita tahu loh, dosen-dosen tuh nggak mungkin nggak tahu lah. Oh iya, Pak. Nggak mungkin kita dosen nggak tahu ada mahasiswa duduk di belakang main game gitu, nggak mungkin, pasti tahu. Cuman kita nggak negur aja gitu, menunggu mahasiswanya ngerti. Iya, balik lagi ke mahasiswanya ya, Pak, Betul. mengerti dosennya, menghargai dosennya, Betul, seperti itu. betul. Jadi apa ya namanya, setidak mengerti apapun kita, kalau kita menghargai dosen kita, insya Allah ilmu itu bakal nempel. Betul banget. Seenggak ngerti apapun loh, sebego apapun sih menurut saya, kalau misalnya kita menghargai guru kita, menghargai ilmu yang kita pelajari, sebego apapun itu bakal nempel kok. Iya. Yakin lah saya mah. Apa? Oke. Oke, belum dijawab dulu ya. Paling saya mau nanya aja sih Pak, itu kan terkait attitude kan Mbak ya. Iya. Kalau dari pandangan Bapak nih, kebetulan kan saya kemarin sebagai panitia nih di PKKMB. Nah jadi pada saat PKKMB itu kemarin tuh ada banyak nih Pak, dari anggapannya ya dari mahasiswa-mahasiswa lama gitu. Jadi kebetulan kan memang entah di tahun ini ditiadakan kan apa ya, bukan kekerasan sih ibaratnya, cuman cara menegur mahasiswa yang sekarang ini loh Pak. Sebagai contoh, pada PKKMB tadi ini kemarin kan disarankan untuk tidak dengan kata-kata kasar. Betul. Atau kata-kata tegas. Betul. Takutnya kan dilaporkan ini itu. Betul. Sedangkan kan di zaman dulu nih, anggaplah di zaman saya nih, saya kan angkatan 2015 nih. Betul. Masih ada sih sebenarnya masih aja sih ya, seperti ospek atau apa gimana gitu. Betul. Itu menurut Bapak itu apakah dari mahasiswanya atau
gimana gitu Oh, iya. terkait mental nih terkait ngomongin mental sih Pak ya. Ya, betul, betul. Betul. Ini sebenarnya udah jadi bahasan lama ya. Jadi apakah benar bahwa ospek berpengaruh terhadap sikap mahasiswa? Ospek ya kita ngomongnya ya. Berpengaruh terhadap sikap mahasiswa di perkuliahan? Kalau menurut pandangan hemat saya tidak sepenuhnya pengaruh dari ospek. Karena apa? Karena kalau seandainya kita mau gali lebih jauh lagi itu kembali lagi ke lingkungan hidup si anak, hidup mahasiswanya. Saya banyak kok, nggak sedikit juga mahasiswa yang jebolan ospek yang dengan kekerasan atau dengan ditegasi suara itu juga apa ya, juga nggak bisa, yang attitude-nya jelek juga banyak. Dan yang sekarang tanpa kekerasan kok kesannya nggak bagus ya. Pokoknya gitulah ya. Pokoknya dengan ya tanpa ngegas lah gitu ya. Itu yang attitude-nya baik juga banyak gitu. Tapi jadi saya kira ini kembali ke gaya pembelajaran di rumah lagi gitu. Nah terlebih kebanyakan kan kalau kuliah ngekos ya, jauh dari orang tua, akhirnya lost control dari orang tuanya. Dan itu sendiri adalah tantangan si anak sebenarnya untuk mempelajari kehidupan, bagaimana cara bersikap. Nah saya kira memang ospek dengan nada yang sedikit tinggi, adakah pengaruhnya? Ada, tapi kecil sekali menurut saya ya. Kenapa? Karena di situ sekali lagi hanya menumbuhkan rasa benci tadi. Jadi patuhnya itu, attitude yang bagus itu bukan karena cinta, bukan karena saya suka berperilaku seperti ini, tapi saya takut kalau saya berperilaku seperti ini. Kalau saya berperilaku jahat, saya takut, atau kalau misalnya saya berperilaku tidak baik, saya takut saya bakal dimarahin. Jatuhnya kan gitu ya. Tapi kalau seandainya saya berperilaku seperti ini ya karena saya suka berperilaku seperti itu, kan beda ya. Beda sekali. Dan alangkah baiknya kalau seandainya kita bisa cinta sama perilaku tersebut gitu. Misalnya saya kalau ketemu orang yang lebih tua, saya menundukkan badan, dan itu udah jadi kebiasaan sejak kecil kan ya sebenarnya. Dan saya melakukan itu kenapa? Karena saya suka. Bahkan sampai sekarang saya melakukan itu gitu. Sama anak kecil. Sama anak kecil juga, serius. Sama anak kecil pun saya seperti itu. Karena sudah saya suka. Karena apa ya? Karena itu menunjukkan bahwa kita itu respect dengan orang tersebut. Kita itu menghargai, bahkan kita juga permisi sama orang lain. Jadi saya sih bilangnya kalau seandainya mahasiswanya memang punya gaya yang attitude-nya yang tidak baik, maka alangkah baiknya diadakan kegiatan tambahan. Seperti misalnya ada kegiatan psikologis, ada team working yang outbound yang untuk mengaitkan istilahnya itu, dia yang untuk mengaitkan rasa kecintaannya satu sama lain, bondingnya ya, outbound kita bondingnya, terus juga supaya si mahasiswa juga bisa mengerti bahwa pendekatan terhadap seseorang itu bagaimana. Dan itulah sebenarnya yang bisa membina mahasiswa untuk belajar. Karena itu juga BEM juga ikut membantu sebenarnya. Bagaimana sih mereka pergaulannya dalam BEM itu sebenarnya lumayan membantu loh dengan gaya dia berperilaku, bersikap gitu. Makanya saya juga selalu mendorong mahasiswa, ayo dong ikut BEM, ayo dong ikut HIMA gitu. Itu tujuannya ya dia supaya belajar berperilaku itu bagaimana sih gitu. Ya. Jadi kalau ospek keras pun saya juga secara pribadi tidak setuju gitu, karena bagaimanapun mahasiswa yang baru lulus SMA itu masih anak-anak. Maaf ya. Maaf kawan-kawan yang baru saja mahasiswa masih anak-anak. Maksud saya masuk anak-anak itu karena mereka belum dipukul sama kehidupan. Iya, mereka belum ditampar sama kehidupan kan. Jadi masih beradaptasi. betul. Gitu ya, Pak. Nah, waktu kuliah baru tuh tamparan-tamparan itu muncul gitu ya. Betul. Hidup sendiri di kosan, uang habis gitu ya, terus makan gak ada gitu, diputusin pacar misalnya terus karya tulis atau skripsi gak jalan, itu kan tamparan kehidupan semua. Dan itu adalah
apa yang namanya, cara itu yang dituntut bukanlah hasilnya, tapi bagaimana si mahasiswanya menghadapi itu gitu. Itu tantangannya. Jadi attitude itu dibangun dari rumah. Dibangun dari rumah. Jadi kawan-kawan pendengar, harapan saya adalah kalau misalnya dirasa yang dirasa ada perilaku yang tidak baik, boyo diperbaikin gitu, belajar. Nggak bakal langsung bisa sih. Siapa sih yang bisa merubah attitude dari kecil? Misalnya dari kecil sudah ngomong anjay, ngomong Berlebihan sih Pak kalau dari kecil udah ngomong. banyak sekarang. Serius loh, serius. Anak kecil Pak. Anak kecil banyak. Itu. Kebetulan anak saya kalau misalnya ngomong saya gitu langsung saya marahin habis-habisan. Iya. Iya. Kemarin sih ada. Anak saya ini kayak cerita aja ya, bodo amat dah. Kemarin ada tuh anak saya ngomong kata goblok gitu. Saya nggak tahu dia dengar dari mana gitu. Dia dengar dari mana. Itu langsung saya marahin. Gak boleh. Bukan marahin sih ya, cuman lebih ke ngasih tahu tapi lebih ke yang agak keras karena umur segitu masih bisa dinasihatin. Ya, umur segitu masih bisa dinasihatin, jadi kesempatan harus dikasih tahu bahwa ini nggak boleh ngomong gitu. Ya, walaupun nanti setelah dia dewasa kita nggak bakal bisa menghalangi itu ya. Tapi seenggaknya kalau dewasa dia ngerti kapan meletakkan kata-kata itu. Gitu ya. Kapan meletakkan kata-kata itu. Nah, jadi anak-anak juga sekarang sih karena pengaruh tadi TV, YouTube juga, pergaulan di sekitar juga. Iya, lingkungan sih. Lingkungan. Jadi tergantung lagi kembalikan kepada pembelajaran di rumah seperti apa. Jadi juga kepada orang tua yang mendengar ini dan calon orang tua, mahasiswa kan calon orang tua ya. Iya, calon orang tua juga pelihara keluarganya bagaimana supaya budaya ini masih bertahan. Kita nih beruntung loh hidup di Indonesia, punya budaya timur yang kental, punya budaya kesusilaan yang kental. Jadi enak banget sebenarnya tinggal di Indonesia dibandingkan di negara-negara Eropa misalnya. Yang mana laki sama laki udah enak banget gitu ya. Atau cewek sama cewek gitu ya. Iya. Iya, enak banget kita tinggal di Indonesia, alhamdulillah ya. Lanjut. Oke, kalau begitu pesan-pesannya dong Pak buat pengingat semua nih, buat mahasiswa baik yang udah lama ataupun yang baru, apa nih Pak? Apa ya pesannya ya? Pesannya ya tadi senantiasa belajar kawan-kawan. Jadi belajar komunikasi interpersonal dan interpersonal dan interpersonal itulah pokoknya. Maksudnya gini, komunikasi dengan diri sendiri dan komunikasi dengan orang lain itu harus dipelajari. Maksud saya dipelajari apa? Karena untuk mempelajari komunikasi ini nggak ada habisnya. Bahkan sampai kita mati gitu. Sampai kita mati kita harus selalu belajar bagaimana komunikasi. Saya juga masih perlu belajar dengan Najwa, dengan kawan-kawan, dengan Mas Edes, dengan Budi. Kebetulan ada Budi di sini. Saya terus belajar. Bahkan kadang-kadang saya juga sering kok ngomong salah gitu komunikasi. Oh berarti salah nih saya ngomong kayak gini gitu. Dan itu harus dipelajari. Jadi senantiasa belajar bagaimana sih pendekatan personal dengan orang-orang, pendekatan dengan mahasiswa juga perlu dipelajari, mahasiswanya juga, pendekatan dengan dosennya juga harus dipelajari, dengan orang-orang di sekitar harus dipelajari supaya supaya selalu enak di sekitar kita. Ya, suka nggak suka, mau nggak mau kita bakal bertemu dengan orang lain, seintrovert apapun kita pasti memerlukan orang lain. Iya. Ya, seintrovert apapun, katakannya kan ada tuh introvert yang justru di kamar aja justru enak banget. Gak butuh orang lain gitu ya Pak. Gak butuh orang lain, di kamar aja gitu. Lah emang nggak perlu makan? Iya. Emang nggak perlu koneksi internet? Emang nggak perlu bayar kan enggak ya? Ya jadi perlu memang kita harus tetap memerlukan orang lain, suka nggak suka mau nggak mau. Nah kalau misalnya cara kita bersikap, cara kita belajar nggak enak, siapa yang mau bantu? Iya, siapa yang mau bantu? Mau nggak mau, suka nggak suka, kita bakal membutuhkan orang lain suatu saat nanti. Iya, betul sekali. Nggak bisa berdiri sendiri gitu ya Pak, pasti butuh bantuan orang lain. Penting sekali itu. Wah, luar biasa sekali ya pesan-pesan dari Bapak Nazarudin. Semoga bisa didengarkan dan dijadikan pengingat nih bagi seluruh mahasiswa Universitas Borneo Lestari. Baiklah, satu lagi nih Pak, pertanyaan terakhir, yaitu satu kata buat UNBL. Waduh, satu kata buat UNBL. Satu kata aja? Satu kata aja nih sih Pak.
Satu kata berarti katanya adalah maju. 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 Jadi Borneo Lestari harus maju terus gitu. Pelan, walaupun pelan tapi mesti tetap maju gitu. Iya, baik. Oke, baiklah. Di penghujung episode kali ini, saya berharap dengan adanya pembahasan tentang mahasiswa hari ini bisa membuat semua mahasiswa, baik yang lama ataupun yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nazar yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri dan memberikan pendapatnya, juga pesan-pesan yang berkesan di podcast UNBL pada episode kali ini. Baiklah, sekian episode podcast UNBL kali ini. Saya Najwa Isirama sebagai host hari ini pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di podcast UNBL selanjutnya. Dadah. Bye. Terima kasih banyak Bapak.